Kita mulai hari yang lumayan kacau di Stenfast. Besok paginya, Dang kedatangan rombongan calon prajurit. Bukan kesatria gagah yang kayak di lagu-lagu, tapi ya kumpulan warga desa yang bahkan ayam-ayam aja kelihatan lebih percaya diri daripada mereka. Ada yang terlalu tua, ada yang terlalu muda, ada yang ternyata cewek, ada juga yang kurus banget. Yang tidak masuk kriteria langsung dipulangkan. Sisa 8 orang. Namanya juga macem-macem. Tapi yang bikin pusing, ada 3 orang yang namanya sama, yaitu Watt. Terus ada 2 Will, 1 Lem, 1 Pet, dan si Bikrop yang polos banget. Dang cuma bisa ngelus dada. Mereka jauh dari gambaran pahlawan desa yang biasanya muncul di cerita. Rambut penuh kutu, badan kumel, dan cuma 2 orang yang pernah ngerasain perang sebelumnya. Sisanya masih hijau semua. Ada yang bawa sabit, ada yang bawa cangkul, pisau karatan, dan gada dari kayu. Lem bawa tongkat runcing yang mungkin bisa jadi tombak kalau ditutupin rasa putus asa. Salah satu Will ngaku jago lempar batu, dan Dennis langsung ngejulukin dia Trebuchet. Jadilah panggilannya Treb. Di titik ini, udah ketahuan kalau pasukan Stenfast tuh bukan calon kesatria, tapi lebih mirip regu panjat pinang yang nyasar. Pas Dang tanya soal panah, Pet cuma bisa bilang mereka nggak boleh latihan karena hutan Osgray cuma buat bangsawan. Jadi jelas, bukan cuma senjata mereka yang minim, peluang menang juga minim. Biar makin lengkap, salah satu Watt nanya apa mereka bakal dapat pedang dan baju besi. Benis langsung bercanda gelap. Iya, kalau kalian bunuh kesatria musuh dan jarah mayatnya. Bahkan nyuruh mereka ngubek pantat kuda buat nyari uang. Nyebelin, tapi lumayan bikin mereka semangat. Benis lalu nyeret mereka ke hutan buat bikin tombak dari kayu. Tombak-tombaknya panjang pendek gak jelas, tapi ya setidaknya mereka punya sesuatu buat ditusukin ke musuh. Egg, yang panggilannya memang Egg, akhirnya bantu ngatur nama. Karena 3-3-nya Watt, dan desa mereka pun gak punya nama, jadi Egg ngegas. Panggil aja sesuai tanaman desa mereka, ada kacang, desa jelai, dan desa melon. Tapi nggak ada yang mau dipanggil kol atau lobak. Jadi kelompok itu resmi dinamai kacang, jelai, dan melon. Watt yang pernah jatuh ke sumur dapat nama Watt si basah. Bikrop, dia bahkan lupa dia termasuk kelompok apa. Begitu semua punya nama, tombak, dan sedikit harga diri, Seriustes keluar buat pidato bak raja tanpa kerajaan. Dengan jubah kuning lusuh dan lambang singa kotak-kotak yang udah pudar, dia membakar semangat pasukan kecilnya. Dia ngingetin tentang Dek yang dibunuh si janda merah, dan bahwa sekarang air mereka juga mau direbut. Dia teriak, "Demi Osgray!" Dan semua ikut teriak kayak lagi latihan yel-yel lomba 17-an. Latihan dimulai. Benis teriak-teriak sambil ngajarin cara nusuk musuh. Perut, leher, ginjal, pokoknya semua titik yang bikin lawan pasti tewas. Mereka latihan pakai karung jerami sampai isinya berhamburan kayak popcorn. Tapi begitu Dang turun langsung buat ngetes mereka, hasilnya hancur berantakan. Cuma Treb yang berhasil nyentuh Dang sekali, yang lain mudah disingkirkan kayak kena kipas angin. Bikrop bahkan kabur sambil nangis. Benis harus narik dia balik, malu tapi lucu. Sore hari, semua lecet, babak belur, dan tangan melepuh. Dang sendiri keringetan sampai basah kuyup. Setelah itu Dang nyuruh mereka buat mandi di ruang bawah tanah. Dan beberapa dari mereka kemungkinan baru mandi untuk pertama kalinya sejak pergantian musim. Istri Sam bawain sup jelai dan wortel. Mereka makan sampai kenyang dan langsung merasa kayak calon Kingsguard meskipun skill mereka jauh dari itu. Mereka ngobrol tentang perang dulu, tentang jarahan, tentang wanita, dan bualan-bualan yang bikin mereka makin berani. Walau kenyataannya, keberanian mereka mungkin cuma efek karbohidrat. Begitu malam tiba, mereka tidur di peti jerami. Benis yang belum tidur, cuma ngedumel kalau harusnya Seriustes dulu punya banyak anak haram biar sekarang mereka punya lebih banyak prajurit. Dang yang udah pernah ikut pasukan petani begini cuma bisa bilang, mereka nggak lebih buruk dari rakyat jelata lain.
Tapi Benis geleng-geleng. Menurutnya, 2 minggu lagi mereka mungkin mampu melawan petani lain. Tapi kalau lawannya kesatria beneran, mending anggap aja mereka udah bikin surat wasiat. Setelah seharian ngurusin calon pasukan petani yang lebih cocok jadi tukang cangkul daripada prajurit, Dang akhirnya turun ke ruang bawah tanah. Disinilah sumur Stenfast berada. Tempatnya lembab, dingin, dan jadi pusat segala aktivitas cucian. Bahkan bak mandinya cuma wadah batu tempat istri Sam stop merendam pakaian. Intinya, kalau mau mandi nyaman, ya jangan berharap banyak di sini. Dang berniat mandi malam itu. Dia capek, gerah, dan tubuhnya penuh debu. Ek, yang biasanya bawel, hari itu malah diam banget. Bocah ini nimbain air tanpa banyak suara, panasin katel, dan bantuin Dang ngangkat air mendidih tanpa komentar panjang. Akhirnya Dang nanya, ada apa sih? Ek baru buka suara waktu mereka lagi menuang air panas ke bak. Dia khawatir, bukan cuma sedikit, tapi benar-benar takut sama apa yang bakal terjadi. Ek tahu para petani itu bukan prajurit. Tombak mereka rapuh, perisai mereka cuma anyaman kayu, dan sebagian besar bakal gemetaran kalau lihat kesatria beneran. Ek bilang kalau perang ini aneh, kecil tapi tetap perang. Dan dia takut pada akhirnya anak-anak desa itu cuma jadi tumbal. Watsibasa masih bocah. Will Jelai sebentar lagi menikah. Bikrop bahkan nggak bisa bedain kaki kanan dan kiri. Ek ngerasa kalau semua ini konyol. Tapi Dang tegas, menurutnya ini tetap perang. Sama seperti perang besar lain yang pernah terjadi. Cuma skalanya lebih kecil. Dan Dang ingetin Ek kalau mereka nggak punya hak menilai keputusan tuan mereka. Orang kalau dipanggil perang ya mereka harus datang. Ek makin emosional. Dia bilang kalau gitu seharusnya mereka nggak ngasih para pemuda itu nama. Soalnya bakal makin sakit kalau mereka mati. Baru di situ Dang mulai marah. Ek mulai mau ngasih sepatu buatnya yang mewah supaya para pemuda itu punya perlindungan lebih. Dang bilang tidak dengan nada yang jelas-jelas final. Sepatu Ek cuma buat keadaan darurat dan ini bukan saatnya. Dang akhirnya ingetin Ek soal identitasnya. Bukan cuma soal rambut yang harus dicukur atau nama yang harus disembunyikan. Tapi fakta bahwa Ek sebenarnya adalah Aegon Targaryen, anak bungsu Pangeran Mekar. Seorang Targaryen penuh. Telur naga, bukan telur ayam. Bocah ningrat yang seharusnya tinggal di istana, tapi sekarang malah jadi squire seorang kesatria pengelana. Selama ini mereka udah melewati perjalanan panjang bareng. Lewat gunung, padang pasir, naik kapal, dan yang terakhir tidur di kandang kuda. Mereka makan bareng, berkelana bareng, dan Ek selalu ngurus peralatan Dang. Hubungan mereka udah kayak kakak adik, tapi Dang sadar kalau pada akhirnya dunia bakal tetap tarik Ek balik ke tempatnya, yaitu ke keluarga kerajaan. Walaupun begitu, Ek tetap peduli. Dia takut kehilangan orang-orang di Stenfast. Walau mereka cuma petani, dan Dang ngerti hal itu. Di balik sikap kerasnya, Dang sebenarnya sayang banget sama bocah ini. Akhirnya Dang nyebur ke bak mandi. Airnya panas di atas, dingin di bawah. Dia suka mandi dengan air hangat, tapi Ek lebih suka air yang super panas. Mereka ngobrol sedikit sambil Dang bersihin diri. Ada momen lucu juga waktu Dang bilang Ek mulai tumbuh rambut di pipinya. Ek jelas senang karena merasa mulai terlihat dewasa. Setelah itu, Dang nyuruh Ek untuk segera pergi tidur. Dang lanjut berendam sampai kulitnya keriput saking lamanya ngelamun di air. Malam itu Dang naik ke atap untuk tidur. Dia lebih suka tidur di udara terbuka daripada di ruang bawah tanah. Anginnya lebih enak dan langitnya penuh bintang. Ek udah tidur duluan di atas sana, berbaring sambil lihat langit. Dan teringat Ashford Meadow, malam waktu dia lihat bintang jatuh dan mikir itu tanda keberuntungan. Tapi justru kejuaraan itu membawa banyak malapetaka. Dia hampir mati, dan beberapa orang kehilangan nyawa. Satu-satunya kebaikan yang datang dari Ashford hanyalah satu, kemunculan Ek dalam hidupnya. Dan malam itu, Dang berharap tidak ada bintang jatuh, karena biasanya sesuatu yang terlihat indah belum tentu membawa keberuntungan. Bayangin pagi yang panas banget, pasir putih, matahari nancep di kepala,
dan Dang lagi ngos-ngosan menggali pasir yang gak ada ampun. Dia lagi bikin kuburan, bukan buat orang, tapi buat Chestnut, kuda setianya yang mati di tengah perjalanan gersang menuju Fate. Di belakangnya ada kesatria Dorn yang cuma bisa ngeliatin sambil nyinyir. Orang-orang Dorn ini udah pengen cabut bareng rombongan dagang, tapi Dang ngeyel. Dia nggak mau ninggalin tubuh Chestnut jadi makanan ular atau anjing gurun. Chestnut mati tiba-tiba, pas Egg lagi duduk di atasnya. Kuda tua itu jatuh, langsung kaku, dan sekarang baunya tinggal nunggu waktu. Dang terus gali sambil nahan emosi, tapi para kesatria Dorn malah ngetawain, bilang air itu berharga, bahkan air matanya. Buat mereka, ini cuma kuda jelek, tapi buat Dang, Chestnut itu sahabat lama, kuda sederhana yang selalu loyal. Saat Dang makin capek dan mulai terbawa perasaan, pikirannya mulai ngaco. Suara-suara dari masa lalu datang nyamperin. Dari orang-orang yang udah mati. Sir Arlan, Baelor the Breakspear, sampai Valar Targaryen. Mereka seakan muncul di kepalanya, nuntut jawaban kenapa mereka mati, sementara Dang masih hidup. Semua ini cuma beban batin Dang yang belum selesai. Saat lagi menggali, makin nyebelin, muncul lagi bayangan teman-temannya yang mati di pertempuran. Semua seakan muncul dari kuburan. Bicrop, Trap, Watt, Lem, semuanya dengan kondisi mengenaskan. Mereka kayak nuntut Dang untuk terus menggali kuburan bukan cuma buat Chestnut, tapi buat mereka juga. Ini bikin Dang panik. Sampai dia teriak nyuruh Egg lari. Pasir runtuh, Egg ketiban pasir, Dang ke bawah turun. Napas sesak, sampai akhirnya semua gelap. Lalu Dang kebangun di pagi hari seolah mimpi buruk itu masih nempel di kepalanya. Gak ada kuburan, gak ada hantu. Yang ada cuma latihan perang ala kadarnya bareng calon prajurit Stanfast. Sir Benis ngajarin mereka bikin formasi tembok perisai. Tapi begitu Dang dan Egg datang naik kuda buat simulasi, semuanya langsung bubar kayak ayam dikejar rubah. Ayam beneran pun ikutan panik. Bicrop kabur duluan, tombaknya kebuang, formasi langsung jebol, dan semuanya kabur. Thunder malah nginjek-nginjek perisai sampai pecah. Egg ketawa sampai nggak kuat nahan. Dang cuma bisa ngelus dada. Kalau begini ketemu pasukan Coldmoth beneran, mereka semua bakal habis. Sir Eustace muncul dan mulai cerita tentang masa lalu keluarganya, yang dulu pernah berjaya punya banyak kastil, termasuk Coldmoth yang sekarang dipegang Lady Weber. Dulu keluarga Osgrey punya kuasa besar, tapi masa berubah. Highgarden jatuh ke Tyrell, dan Osgrey makin meredup. Ayah Sir Eustace pernah ajak dia ke Coldmoth, dan dia pernah ngelamar Putri Lord Wyman buat anaknya, tapi malah ditertawakan. Dari situ dendam tumbuh, dan dia bersumpah nggak bakal kembali kecuali untuk merebut kastil itu. Sekarang, masalah bendungan bikin air Stanfast kering. Sir Eustace butuh solusi, tapi dia nggak bisa datang sendiri karena gengsi dan luka lama. Dia ngusulin tebusan darah, sistem lama zaman House Gardener. Intinya bayar ganti rugi uang, tapi dia tetap nggak mau datang ke Coldmoth. Jadi satu-satunya jalan, ya Dang yang harus berangkat dan ngomong langsung ke Lady Weber. Dang nyanggupin, walaupun dia sendiri kebingungan gimana harus ngomong sama wanita bangsawan. Dia bahkan mandi sampai 3 kali cuma buat kelihatan layak. Egg nyeletuk soal rumor-rumor aneh. Lady Weber pernah menikah 4 kali. Konon anak-anaknya diambil iblis, dan katanya sang janda merah ngeracuni suaminya. Dang cuek, tapi jelas dia gugup. Dang cuma ingin ngomong baik-baik, minta bendungan dibuka, air dikembalikan. Tapi makin dekat waktu keberangkatan, semakin dia sadar, ini bukan sekedar urusan bendungan. Ini urusan harga diri, masa lalu, dan 2 keluarga yang udah lama saling bersinggungan. Masalah yang jauh lebih rumit daripada cuma minta air kembali.